Hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata kasih sayang seorang ibu yang tulus menyayangi anaknya dan merawat anaknya dengan baik dan mendukung anaknya dengan baik hingga ia dewasa. Dan ia mempunyai rasa percaya yang kuat, tidak minder menghadapi masyarakat, lingkungannya, dan teman sebayanya. Ini adalah kisah nyata yang pernah saya ceritakan part 1 dan part keduanya kemarin. Ini adalah part ketiganya. Ya, mungkin ini adalah video yang terakhir. Ini saya ceritakan, nanti kalian akan tahu anak ini siapa. Kalian ikuti terus cerita ini. Anggap aja video ini sebagai pelajaran untuk kalian semua untuk mendidik anak kita dengan tulus, dengan baik, agar anak ini tidak trauma menghadapi kehidupan yang nyata di dunia. Nah, kisah ini berawal dari pada tahun 80-an si ibu ini merantau dari Medan ke Jakarta dengan tidak membawa apa-apa, hanya membawa baju dan mesin jahit. Sebuah mesin jahit untuk mencari nafkah di Jakarta. Dan pada saat itu ia belum punya rumah, dia ngontrak atau dia pernah menumpang di rumah orang lain. Nah, dari situ ia mengadu nasib. Terakhir, pada satu ketika dia mempunyai seorang anak baby yang baru lahir, anak pertamanya, dan anak itu membawa keberuntungan. Walaupun ia susah, tetapi dengan sering waktu berjalan mungkin Tuhan telah memberi jalan terbaik untuk mereka, rezeki yang baik, agar tidak kekurangan, karena mereka sudah mempunyai baby ya. Nah, baby ini membawa keberuntungan, akhirnya mereka membuahkan hasil merantau ke Jakarta selama 3 tahun. Akhirnya mereka bisa menabung, membuat sebuah rumah yang sederhana, membelinya pada saat itu harga rumahnya 3 juta. 3 juta rumah petak-petak kecil itu dijadi satu, dibuat dia tinggal. Nah, pada saat itu dengan waktu berjalan ya, si anak ini mungkin lahir dengan kurang tidak baik karena dia bayi yang kurang bulan lahirnya, yang tidak normal, dan masuk inkubator selama 2 minggu penghangat ruangan ya, agar anak ini bisa bertahan fisiknya masuk ke inkubator tersebut selama 2 minggu. Nah, selang waktu berjalan, anak ini dibawa pulang ke rumah, dirawat oleh sang ibu ini. Walaupun anak ini sering sakit-sakitan, tetapi ibu ini memberikan kasih sayang tulus dengan segenap hatinya. Dia menyayanginya dengan tulus dan memberikan kasih sayang dan dukungan yang baik agar kedepannya anak ini bertumbuh dengan dewasa. Walaupun di rumahnya dia tidak dikendaki oleh ayah kandungnya, karena ayah kandungnya ini tidak menginginkan anak yang cacat, sedikit kekurangan, dia tidak beri dukungan dan sering dihina, sering dilecehkan, hingga anak ini pas dewasanya dia minder menghadapi lingkungan sekitarnya dan menghadapi teman sebayanya. Akhir dengan singkat cerita, anak ini mungkin pada suatu saat dia ingin mengakhiri hidupnya ya, tapi selalu dia ingin mencoba tapi gagal, karena sering ada suara yang mengatakan pada suatu saat kamu akan dibutuhkan. Pada saat ini kamu jangan lakukan itu, hal itu ada hal yang dosa. Nah, itu suara-suara seperti itu juga anak ini tidak tahu suara itu dari mana. Asal mau melakukan hal bunuh diri, tapi selalu ada suara itu yang muncul di telinganya. Nah, dengan waktu berjalan, akhirnya anak ini bertumbuh dengan baik, ya kan? Suatu saat dia baru sadar pas dia umur 30 tahun,
akhirnya semua orang tuanya yang pernah merawat dia, terutama ibunya ya, dia sangat kehilangan. Tapi ya mau gimana, ada suatu saat ya semua orang juga pasti akan berakhir meninggalkan dunia ya. Akhirnya si ibu ini dirawatnya dengan baik hingga mengembangkan napasnya terakhirnya di tangan anak ini. Nah, seling waktu berjalan, akhirnya si ayahnya juga mengembuskan napas terakhir karena mengidap penyakit jantungnya ya, penyakit jantungnya. Akhirnya anak ini tetap kerawat dengan baik hingga pada akhirnya si ayah ini mengembuskan napas terakhirnya untuk meninggalkan anak-anaknya di rumah itu. Nah, dengan kisah ini adalah sebuah kisah nyata ya. Saya berharap pada orang tua yang lainnya jangan seperti itu diulangi lagi. Melihat kondisi anak yang banyak kekurangan, kita harus memberikan dukungan yang baik untuk anak-anak ini. Dan kisah ini tidak terlupakan. Nanti saya akan jelaskan. Nah, ini ada foto ya kan, ini ibunya, ya kan, ini pas waktu dulu, kini ibunya masih muda. Nah, itu pada zaman dulu kan hidupnya masih susah kan. Nah, ini adalah ibunya fotonya. Terus dan yang ini adalah ayahnya, dan rumahnya kalian lihat. Pada saat itu ini rumahnya masih ngontrak, mungkin dengan rumah yang kecil yang agak sedikit kumuh ya kan, dengan seorang anak yang tubuh sehat sampai dia balita. Ini adalah kisah nyata. Anggap aja ini foto-foto ini mungkin memori pada zaman dulu ya kan. Aku ceritakan ini, dan ini juga ada seorang anak juga sebelahnya, ini adalah adiknya. Ya, adiknya. Mungkin ini foto kalau nggak salah ini dia masih belum bisa jalan normal, masih ngerayap di tembok, bertegangan di tembok ya. Adiknya udah bisa lari, dia masih belum bisa. Sampai umur 4 tahun kalau tidak salah dia baru bisa lari. Nah, ini adalah foto pada umur 3 tahun atau beberapa tahun, kurang tahu juga. Ini foto yang terakhirnya. Terus nah, ini adalah foto udah agak dewasa, udah agak besar. Mungkin ini udah kelas SD ya kan, ini udah besar. Dan ini ada foto selanjutnya juga kalian lihat. Nah, ini foto-foto anak ini adalah foto-foto pada saat ini masih kecil. Nah, kalian mau tahu itu anaknya siapa? Kalian pasti penasaran. Itu ada kisah nyata, aku. Kisah nyata aku pada masa lalu. Saya berharap anggap saja ini sebagai pelajaran untuk kalian semua, khususnya para orang tua yang sudah sering menyalahkan anak-anaknya, sering melecehkan anak-anaknya. Bertobatlah, minta maaflah kepada anak itu, dan sayangilah mereka semua. Kelak anak-anak yang kalian rendahkan, yang kalian injak, yang kalian hina, itu kelak kedepannya dia akan bisa menjadi anak yang berbakti, dan dia suatu saat dia akan yang merawat kamu sekan napas terakhir kalian. Nah, yang sudah menyimak video ini ya, anggap aja video ini sebagai pelajaran untuk kalian semua. Dan juga saya tidak bisa berbicara dengan panjang lebar karena agak sulit menceritakan kisah-kisahku yang selanjutnya. Cukup sekian, anggap aja ini sebagai pelajaran kita semua. Mungkin kedepannya saya akan menceritakan kisah-kisah yang selanjutnya yang lebih baik lagi. Mungkin kedepannya saya akan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share, komen di bawah ini. Dan salam semuanya.
Bye-bye.